Latar belakang terjadinya Perang Dunia Pertama, adanya persaingan industri serta kekuatan militer di antara negara Inggris dan Jerman. Dari pihak negara Jerman ingin melakukan perluasan agar negaranya semakin kuat. Kekaisaran besar melakukan hal tersebut karena sudah berhasil menyatukan bagian Jerman lainnya. Terbunuhnya putra mahkota Austria-Hongaria, Franz Ferdinand dan istrinya. Pembunuhan yang dilakukan dengan cara ditembak ini terjadi pada 28 Juni 1914 di Sarajevo, ibu kota Bosnia. Selanjutnya, saya akan menampilkan video penjelasan yang lebih detail. Perang Dunia Pertama adalah perang antara dua kekuatan besar Eropa, yaitu Blok Sekutu dan Blok Sentral. Blok Sekutu terdiri dari Prancis, Inggris, dan Rusia, sedangkan Blok Sentral terdiri dari Italia, Jerman, dan Austria-Hungaria. Lantas, kapan sih Perang Dunia Pertama itu terjadi? Perang Dunia Pertama dimulai pada tahun 1914, tepatnya pada tanggal 28 Juli 1914 setelah terjadinya peristiwa pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria. Sampai 11 November 1918 setelah Blok Sentral menyatakan menyerah terhadap sebab khusus terjadinya Perang Dunia Pertama ini disebabkan oleh terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand oleh seorang pemuda nasionalis Yugoslavia. Pemuda Yugoslavia tersebut bernama Gavrilo Princip. Sebab umum Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, terjadinya imperialisme Perang Dunia Pertama. Yang kedua, adanya politik aliansi pada Perang Dunia Pertama. Yang ketiga, adanya konflik antar negara. Yang keempat, adanya perlombaan senjata pada Perang Dunia Pertama. Dan yang terakhir adalah terjadinya krisis Balkan Perang Dunia Pertama. Mari kita bahas satu persatu mengenai sebab umum Perang Dunia Pertama ini. Yang pertama adalah terjadinya imperialisme dunia, Perang Dunia Pertama. Pengertian imperialisme adalah suatu paham yang bertujuan untuk menguasai negara lain demi memperoleh kekuasaan dan kekayaan dari negara yang dikuasai tersebut. Negara-negara Eropa yang memiliki kekuatan besar seperti Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, dan sebagainya melakukan imperialisme terhadap negara-negara lain seperti di wilayah Asia dan Afrika. Setiap negara Eropa tersebut ingin menguasai dan menginvasi negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal ini bertujuan agar mereka, negara yang melakukan invasi, mendapatkan kekuatan dan kekayaan dari negara yang diinvasi tersebut. Hal inilah yang menimbulkan pertikaian, gesekan antar negara dan berakhir menjadi penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Selanjutnya yang kedua adalah adanya politik aliansi Perang Dunia Pertama. Berawal dari perebutan wilayah jajahan sebagai imperialisme tersebut menyebabkan banyak negara-negara Eropa mencari kawan atau politik aliansi. Hal inilah yang dilakukan agar negara-negara tersebut semakin kuat dan ketika dibutuhkan seperti diserang oleh negara lain, negara yang satu aliansi akan segera membantunya. Hal ini pula lah yang menyebabkan terbentuknya beberapa aliansi negara-negara di wilayah Eropa. Nah, sebelum Perang Dunia Pertama meletus, beberapa negara telah membentuk aliansi persaingan. Dalam persaingan ini timbul dua persekutuan, yaitu Jerman, Australia, Hungaria, dan Italia, yang tergabung dalam Triple Alliance yang terkenal dengan nama Blok Sentral. Selanjutnya, Inggris, Prancis, dan Rusia tergabung dalam Triple Entente yang terkenal dengan nama Blok Sekutu. Jadi, politik aliansi yang dibentuk ini kemudian menjadi salah satu sebab umum terjadinya Perang Dunia Pertama. Salah satu negara yang melakukan konflik dengan negara yang berada di dalam satu aliansi, maka negara yang ada dalam aliansi tersebut otomatis ikut berkonflik dengan negara aliansi yang melakukan konflik. Hal inilah yang menjadi sebab terjadinya Perang Dunia Pertama yang melibatkan banyak negara. Pada awal abad ke-20, Eropa mengalami ketegangan politik yang disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya perlombaan senjata, persaingan ekonomi, politik aliansi, nasionalisme, perpecahan etnis, kebijakan ekspansionis, perubahan kekuatan penyeimbang, pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, dan konflik negara. Perang Dunia I, juga dikenal sebagai Perang Besar, adalah salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah dunia yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918. Namun, apa yang sebenarnya memicu perang ini? Untuk memahami penyebabnya, kita perlu melihat jauh ke dalam kondisi politik,
sosial, dan ekonomi di Eropa pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Eropa saat itu didominasi oleh kekuatan besar yang bersaing untuk supremasi. Keseimbangan kekuasaan antar negara menjadi semakin rapuh. Para pemimpin negara besar ini memiliki ambisi dan agenda politik masing-masing yang terkadang saling bertentangan. Di antara kekuatan-kekuatan besar, terdapat jaringan aliansi yang rumit dan persaingan imperial yang memanas. Dua blok besar terbentuk, blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia, serta blok sekutu yang dipimpin oleh Prancis, Rusia, dan Inggris. Sementara itu, kekuatan besar Eropa bersaing untuk menguasai lebih banyak wilayah di luar negeri, terutama di Afrika dan Asia. Persaingan imperial ini menciptakan ketegangan tambahan. Salah satu wilayah yang menjadi pusat ketegangan internasional adalah Balkan. Di sana, nasionalisme semakin kuat di kalangan etnis-etnis yang ingin merdeka dari kekuasaan Kekaisaran Austria-Hongaria dan Ottoman. Titik kritis yang memicu Perang Dunia Pertama terjadi pada 28 Juni 1914 ketika pewaris tahta Austria-Hongaria, Archduke Franz Ferdinand, dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia, Gavrilo Princip, di Sarajevo. Setelah pembunuhan tersebut, Austria-Hongaria dengan dukungan dari Jerman memberikan ultimatum keras kepada Serbia. Ketika Serbia menolak sebagian dari syarat tersebut, Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia pada 28 Juli 1914. Sistem aliansi mulai bekerja, dan negara-negara besar lainnya ikut terlibat dalam konflik yang lebih besar. Pada Agustus 1914, perang telah menyebar ke seluruh Eropa. Apa yang awalnya tampak sebagai konflik regional kini telah berubah menjadi perang global yang melibatkan negara-negara dari seluruh penjuru dunia. Perang Dunia Pertama mengubah wajah dunia selamanya. Konflik ini tidak hanya menewaskan jutaan orang, tetapi juga mengubah batas-batas negara, menggulingkan kekaisaran besar, dan menciptakan kondisi yang pada akhirnya mengarah pada Perang Dunia Kedua. Penyebabnya begitu kompleks, mulai dari aliansi, imperialisme, nasionalisme, hingga persaingan militer. Semua faktor ini membentuk bom waktu yang akhirnya meledak pada tahun 1914. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang jalannya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918 dimulai setelah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Di blok sentral ada Jerman, Austria-Hongaria, Kesultanan Utsmaniyah. Melawan blok sekutu ada Britania Raya, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat. Perang berakhir dengan kekalahan Jerman pada 11 November 1918 dan ditandai perjanjian Versailles pada tahun 1919. Konflik ini menyebabkan kerusakan besar dan runtuhnya kerajaan besar. Selanjutnya saya akan menampilkan video penjelasan lebih detail. The Major International Treaties of the 20th Century, A History and Guide with Text tahun 2013. Suntingan John Grenfell dan Bernard Wasserstein diungkapkan, Triple Aliansi merupakan persekutuan antara Kekaisaran Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia yang sebenarnya sudah dibentuk sejak tahun 1882. Sedangkan Triple Entente terdiri dari Kekaisaran Rusia, Republik Ketiga Prancis, serta Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia yang sudah terjalin sejak tahun 1894. Ketika dua kubu tersebut dibentuk kembali pada perjalanan dekade kedua abad ke-20, Italia ternyata memilih menyeberang ke kubu Triple Entente. Posisi Italia di Triple Alliance kemudian digantikan oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Dari laman ensiklopedia Holocaust menjelaskan, Perang Dunia I akhirnya meledak ketika putra mahkota Austria-Hongaria, Franz Ferdinand, terbunuh. Hal ini menyebabkan pihak Austria-Hongaria bersama Triple Alliance melaksanakan serangan ke barat atau Prancis
Dalang dibalik peristiwa pembunuhan tersebut diduga dimotori oleh Serbia. Inggris yang berusaha mendamaikan melalui dialog ternyata kalah suara dari Jerman, sedangkan Austria-Hungaria ingin berperang. Jerman bersama Austria-Hungaria melancarkan serangan ke Belgia yang terikat perjanjian dengan Prancis serta Inggris. Hal ini memicu Prancis dan Inggris akhirnya harus turut serta dalam perang. Tahun 1915, Italia membelot ke Triple Entente dan meninggalkan Triple Aliansi karena dijanjikan mendapat wilayah Dalmatia yang kala itu diduduki oleh Austria-Hungaria. Setelah itu, Turki Utsmani memutuskan untuk bergabung bersama Triple Aliansi karena merasa punya musuh yang sama, yakni Rusia. Dengan demikian, Perang Dunia I melibatkan dua kubu aliansi, yakni Triple Aliansi yang digawangi oleh Jerman, Austria-Hungaria, dan Turki Utsmani, juga Bulgaria, melawan Triple Entente yang dimotori Inggris, Prancis, Rusia, ditambah Italia, dan beberapa negara lainnya. Kekuatan Triple Entente kembali bertambah pada tahun 1917 setelah Amerika Serikat turut bergabung lantaran ingin memerangi Jerman. Amerika Serikat menuding Jerman terlibat dalam peristiwa tenggelamnya kapal Lusitania pada tahun 1915. Kapal tersebut membawa 128 warga negara Amerika Serikat. Pemirsa, di tengah ketegangan dan pertempuran yang terjadi, ternyata Rusia malah menarik diri, tepatnya pada tahun 1917. Penarikan diri ini disebabkan oleh situasi negaranya yang tidak kondusif. Tahun 1918 muncul perjanjian Brest-Litov yang isinya menyatakan bahwa Rusia lepas tangan dari Perang Dunia I. Kendati Jerman berhasil mengalahkan Bolshevik Rusia pada perang di penghujung musim dingin 1918 dan mencapai gerbang Paris selama musim panas, Angkatan Darat Entente memukul mundur Angkatan Darat Jerman di Sungai Marne. Mereka terus merangsek maju ke garis pertahanan Jerman di front barat pada bulan-bulan di musim panas dan musim gugur tahun 1918 yang dikenal dengan serangan 100 hari. Garis pertahanan Jerman di front barat mendapatkan serangan hebat. Jerman pun akhirnya menyerah. Pada 9 November 1918, di tengah-tengah kerusuhan yang meluas dan karena ditinggalkan oleh para panglima Angkatan Darat Jerman, Kaisar William II turun dari tahta Jerman. Pada hari yang sama, delegasi SPD atau Partai Demokrat Sosial Jerman, Philipp Schiedemann, memproklamasikan Jerman sebagai sebuah republik dengan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Friedrich Ebert. 2 hari kemudian, wakil Jerman yang dipimpin oleh wakil Partai Pusat Katolik, Matthias Eisberger, mengadakan pertemuan dengan delegasi dari blok pemenang Entente di bawah pimpinan Marskal Lapangan Francis Ferdinand Foch, Jenderal Panglima dari blok Entente, dalam sebuah gerbang di hutan Compiègne dan menerima ketentuan gencatan senjata. Pernyataan mengakui kekalahan ini akhirnya diikuti oleh negara-negara lain yang tergabung di Triple Aliansi. Berturut-turut Bulgaria, Turki Utsmani, dan Austria-Hungaria mengibarkan bendera putih. Perang Dunia I pun resmi berhenti tanggal 11 November 1918. Pemirsa, Perang Dunia I merupakan salah satu dari perang paling merusak dalam sejarah modern. Hampir 10 juta serdadu tewas dalam pertempuran, suatu jumlah yang jauh melampaui kematian militer di seluruh perang pada 100 tahun sebelumnya. Kendati jumlah statistik korban yang akurat sulit untuk ditentukan, diestimasi 21 juta laki-laki terluka dalam pertempuran. Kerugian besar yang ditanggung semua pihak yang terlibat konflik diakibatkan oleh diperkenalkannya senjata baru seperti senapan mesin dan perang gas beracun, serta kegagalan pemimpin untuk menyelesaikan taktik mereka dengan sifat peperangan yang semakin termekanisasi. Kebijakan atrisi, khususnya di front barat, memakan korban ratusan ribu jiwa serdadu. Pada 1 Juli 1916, sebuah tanggal dengan jumlah korban jiwa terbesar dalam sehari, Angkatan Darat Inggris di Somme saja lebih dari 57.000 korban menderita. Jerman dan Rusia menderita jumlah kematian militer tertinggi. Estimasi dari kedua belah pihak masing-masing mencapai 1.773.700 jiwa dan 1.700.000 jiwa. Prancis kehilangan 16% dari pasukan yang dikerahkan. Tidak ada badan resmi yang melakukan perhitungan secara seksama atas kematian warga sipil selama perang. Akan tetapi, para pakar menyatakan bahwa sebanyak 13 juta non-kombatan
tewas sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari pertempuran. Jumlah kematian penduduk sipil maupun anggota militer melesat pada akhir perang dengan terjangkitnya flu Spanyol, epidemik influenza paling mematikan dalam sejarah. Jutaan orang tergusur menjadi pengungsi di Eropa dan Asia Kecil akibat konflik tersebut. Kerugian harta benda dan industri sangat besar, terutama di Prancis dan Belgia, di mana pertempuran terparah terjadi. Perang Dunia Pertama berakhir karena kelelahan dan kekalahan blok sentral. Pada tahun 1918, Jerman gagal dalam serangan terakhir, sementara sekutunya, Bulgaria, Ottoman, dan Austria-Hongaria menyerah akibat kekalahan militer dan masalah internal. Revolusi di Jerman memaksa Kaisar Wilhelm II turun tahta, dan Jerman menandatangani gencatan senjata pada 11 November 1918. Perdamaian resmi dicapai melalui Perjanjian Versailles tahun 1919 yang memberlakukan hukuman berat pada Jerman dan mengakhiri perang secara formal. Selanjutnya, saya akan menampilkan video penjelasan lebih detail. 105 tahun yang lalu, Perang Dunia I berakhir pada jam ke-11, hari ke-11, bulan ke-11 karena gencatan senjata. Perang yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918 ini menyebabkan 9 juta tentara tewas dan 21 juta orang terluka. Pihak-pihak yang terlibat masing-masing kehilangan hampir 1 juta jiwa atau lebih. Pihak yang terlibat tersebut yakni blok sentral Jerman, Austria-Hungaria, Turki Ottoman, Bulgaria melawan blok sekutu. Blok sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Serbia, Rusia, Italia, Yunani, Portugal, Rumania, dan Amerika Serikat. Akibat perang ini, setidaknya 5 juta warga sipil meninggal karena penyakit hingga kelaparan. Lantas, bagaimana ceritanya perang ini dapat berakhir karena gencatan senjata? Pada awal 1918, Jerman berada dalam posisi kuat. Sementara Rusia sudah meninggalkan perang tahun sebelumnya yang membuat Jerman semakin kuat. Namun, sejumlah peristiwa terjadi membalikan keadaan. Inggris dan Perancis melakukan serangan balik dengan kuat setelah serangan Michael Jerman pada Maret 1918. Di sisi lain, Angkatan Laut Jerman melakukan pemogokan. Lalu pada April 1917, Amerika Serikat bergabung dalam perang melawan Jerman. Jerman dan sekutunya menyadari bahwa tak mungkin lagi memenangkan perang. Para pemimpin tentara Jerman juga meminta agar pemerintah berhenti. Ditambah, Jerman kekurangan pasukan dan perbekalan hingga terancam menghadapi invasi. Lalu pada 9 November 1918, Kaisar Wilhelm, penguasa Jerman, mengundurkan diri. Jerman kemudian menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan nama Perjanjian Versailles pada 28 Juni 1919. Perjanjian ini merupakan perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia I antara sekutu dan Kekaisaran Jerman. Perjanjian yang berlangsung di kota Versailles, Perancis ini digunakan untuk meminimalisir kerugian yang lebih parah. Perjanjian ini berisi pembatasan kekuatan militer Jerman, penyerahan beberapa wilayah Jerman kepada sekutu, ganti rugi perang harus dibayarkan oleh Jerman, dan pelabuhan Danzig berada di bawah PBB. Perang Dunia I yang berlangsung selama 5 tahun 1914 sampai 1918 berakhir dengan kemenangan aliansi sekutu. Berakhirnya Perang Dunia I tidak hanya berdampak pada negara anggota Perang Dunia I, namun juga bagi masyarakat dunia. Dampak yang ditimbulkan mencakup seluruh aspek kehidupan, khususnya politik, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menampilkan video penjelasan lebih detail. Jika kita bicara tentang akibat Perang Dunia I, itu ada beberapa bidang kajian yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu di bidang politik. Apa saja sih Pak dampak akibat Perang Dunia I di bidang politik? Jadi yang pertama, di bidang politik, Perang Dunia I mengakibatkan perubahan wilayah dari negara-negara besar seperti Jerman, Rusia, Austria, Hongaria, dan Turki. Ya, jadi negara-negara ini akhirnya apa? Ada yang bertambah wilayahnya, ada yang makin menyusut seperti Jerman karena dia sebelumnya pernah menyerang di beberapa wilayah. Karena Perang Dunia I dia sebagai blok sentral dia kalah, otomatis wilayahnya dicaplok oleh negara-negara sekutu. Terus dampak politik yang kedua yaitu apa?
kerajaan Jerman, Turki, Austria, dan Hongaria berubah menjadi negara republik yang menganut sistem demokrasi liberal, sedangkan Rusia menjadi negara republik menggunakan paham komunis atau dikatakan sebagai demokrasi rakyat. Nah, hal ini tidak lepas dari yang kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang akhir dari Perang Dunia I, yaitu di mana ketika Jerman mengalami kekalahan Perang Dunia I, beberapa pihak yang ada di dalam negeri Jerman itu menghendaki adanya perubahan, sehingga merubah kerajaan menjadi bentuk negara atau berbentuk republik ya. Terus dampak yang ketiga dari bidang politik akibat Perang Dunia I yaitu apa? Adanya atau munculnya negara-negara baru yang merdeka. Seperti contohnya yaitu Mesir, kemudian Iran, ada juga namanya Cekoslovakia, juga ada Yugoslavia, Polandia, Finlandia, Arabia, Syria, dan Lebanon. Negara-negara ini muncul sebagai negara-negara baru karena apa? Pada waktu itu mereka tergerak untuk menciptakan menumbuhkan nasionalisme setelah Perang Dunia I menjadi sebuah negara baru. Yang pertama di bidang ekonomi, munculnya paham baru di bidang ekonomi seperti ekonomi komunisme, kemudian juga ekonomi fasisme dan beberapa ekonomi lainnya. Maksudnya ekonomi fasisme atau ekonomi komunisme bagaimana? Jadi sistem ekonomi dalam sebuah negara itu diatur berdasarkan paham komunis, sehingga apa? Ada yang bersifat sosialis, ada yang bersifat komunis, juga ada yang bersifat fasis dan liberalis, seperti itu. Itu adalah munculnya paham baru di bidang ekonomi. Terus yang dampak ekonomi yang kedua yaitu terjadinya krisis ekonomi, terutama di Amerika Serikat akibat surplus produksi yang menjalar ke seluruh dunia dengan sebutan namanya adalah krisis Malaysia. Apa itu krisis Malaysia? Yaitu krisis yang terjadi pada tahun 1929 sampai dengan 1930. Kondisi ini disebabkan karena adanya kelebihan produksi di negara produsen, sehingga perdagangan internasional saat Perang Dunia I itu tidak dapat dipasarkan. Sehingga kenapa? Karena kondisi perang. Nah, hal inilah yang menjadi yang namanya apa? Beberapa wilayah di Eropa, kemudian wilayah di Amerika itu mengalami krisis ekonomi yang besar pada saat itu, yang dikenal sebagai krisis Malaysia. Sekian penjelasan dari